Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan tutorial cara menggunakan Google Meet melalui media laptop atau komputer dan HP. Baik, sekarang kita berawal dari laptop atau komputer. Silakan buka browsernya. Nah, ketika buka browser, apabila belum login Gmail yang sudah terbuat, sudah ada, maka masukkan tulis akunnya, pilih berikutnya, masukkan passwordnya, diketik, kemudian pilih berikutnya. Kita bisa lihat di sebelah gambar akun saya ada 9 titik. Di sini kita klik, semua aplikasi Google ada di sini. Kita buka Google Meet karena kita fokus kepada Google Meet. Kita klik. Baik, di sini ada dua tampilan. Di sini tampilan ini khusus untuk teman-teman sebagai audiens atau sebagai peserta yang mendapatkan link atau kode dari panitia atau dari guru atau dari teman-teman dari lainnya untuk masuk gabung ke akun Google Meet mereka. Nah, di sini yang kemudian ada rapat baru, ada 3. Nah, kalau dapatkan link rapat untuk dibagikan, kita coba klik. Nah, di sini ada linknya dan kodenya. Nah, kita klik untuk kita bagikan kepada orang-orang. Ya, kita klik untuk kita bagikan kepada orang-orang. Ya, close. Kemudian di sini paste. Kemudian klik gabung. Nah, di sini klik gabung. Ada 2 di sini. Layar kita juga sudah ada. Ada 2 pilihan, gabung sekarang dan presentasikan. Nah, nanti ini kita jelaskan. Kita coba masuk kepada pilihan yang kedua, yaitu mulai rapat instan. Nah, mulai rapat instan juga sama. Kita klik, maka tampilannya juga kepada 2 pilihan yang sama, yaitu gabung sekarang dan presentasikan. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Cuman bedanya di sini kode ataupun linknya berbeda, langsung kita dapat di sini. Di sini. Nah, nanti dibagikan ketika rapat sudah mulai, itu baru kita bisa bagikan. Di sini juga bisa ketika di blok, teman-teman blok, copy, baru di share di bagian. Baik, kita lanjut, nanti kita jelaskan. Kita coba rapat membuat jadwal Google. Nah, ini yang disarankan apabila teman-teman atau sebagai guru, panitia acara, kegiatan, nah dijadwalkan. Di sini bikin contohnya adalah rapat atau webinar. Ya, di sini ada tanggal. Ya, klik tanggal berapa nanti yang akan kita presentasikan. Kita contoh tanggal 26. Nah, sekarang jam. Nah, kita anggap sekarang jam 21.30 20.45 sampai 21.45. Ya, ini berapa jamnya? Silakan teman-teman pilih. Ya, sampai 24 jam atau dibuat sepanjang hari. Sepanjang hari kalau ada hal yang sangat penting. Ya. Nah, kemudian di sini detail acaranya. Teman-teman bisa klik di sini salin untuk dibagikan ke orang-orang kegiatannya. Apa saja kegiatannya? Coba kita klik, maka tampilannya arahnya langsung ke. Nah, tampilan juga sama. Nah, apabila teman-teman klik ini, maka tampilan juga langsung ke bergabung dengan Google Meet ke arah video tadi. Nah, sebelum ini diklik, alangkah baiknya kita isi dulu tambah lokasinya, misalnya lokasinya bebas, kemudian notifikasi ini pemberitahuan untuk kita melalui email 30 menit atau berapa menit yang atau tergantung kita settingnya. Kemudian tambah notifikasi, silakan teman-teman bisa diklik sibuk, visibilitas untuk umum atau pribadi, itu hanya orang-orang tertentu, dan ada lampiran misalnya link lampiran, silakan dimasukkan. Kalau tidak ada silakan diketik.
penjelasan lebih rincinya rapat ini untuk apa. Dan di sini ada pilihan tambahkan tamu. Nah, di sini bisa tambahkan tamu khusus, ya, tamu khusus bagi teman-teman atau cukup tamu-tamu secara pribadi saja yang rapatnya penting. Nah, yang ada di sini pilihannya bisa kita izinkan tamunya untuk apa? Untuk mengubah acara dan lain sebagainya, ya. Jadi setelah ini selesai, ini waktunya selesai, kita simpan. Nah, dia akan muncul di dalam kalender Google Kalender. Nanti ada pemberitahuannya di Google, di email masing-masing. Ya, kita kembali ke sana. Nah, secara otomatis yang baru saja kita buat akan tampil di sini. Ya, semua rapat yang sudah kita buat, kita jadwalkan akan tampil di sini. Kita klik. Nah, tampilannya juga langsung kepada tampilan, sama seperti dua cara yang tadi kita coba masukkan. Baik, nah di sini sudah ada tampilannya dua hal yang sama, dua pilihan sama seperti tadi ketika kita klik link untuk dibagikan dan rapat langsung, meeting langsung. Nah, untuk gabung sekarang ini akan menampilkan video kita, tampilan video kita dan seluruh audiens, dan di sana juga bisa kita presentasi. Nah, kalau kita klik presentasikan, maka yang ada di tampilan audiens kita hanya berupa tampilan kita. Contohnya kita klik, maka di sini ada pilihan tampilan yang ada di tab kita, yang ada di browser, kemudian layar penuh di laptop atau komputer kita, kemudian aplikasi yang ada di Windows, ya, aplikasi Windows ada Chrome, ya, yang terbaca di sini. Nah, itu contohnya. Kalau kita pilih mempresentasikan secara langsung, presentasikan. Nah, sekarang kita coba gabung sekarang. Nah, untuk gabung sekarang tampilannya seperti ini. Di sini ada video kita, atau kalau kita matikan videonya, foto profile, ya. Di sini ada tampilkan seluruh audiens atau semua orang yang ada dalam Google Meet kita. Kemudian di sini ruang chat, ya, sama tadi bersebelahan, tinggal isi chatnya apa saja yang ingin diketik di bawah. Kemudian jadwal jam yang update sekarang. Kemudian di sini ada dua option. Yang di sini adalah pasang pin diri Anda ke layar utama, atau apabila teman-teman ada di pertemuannya yang lagi berbicara ataupun host ataupun orang yang bertanya, tinggal klik di layar gambar mereka, ada gambar ini, pin ini, klik, maka nanti akan tampil gambar mereka. Kemudian di sini adalah tampilan untuk menampilkan Anda di dalam kotak Google Meet-nya. Jadi kalau misalnya tidak kita klik, maka yang akan tampil adalah orang-orang yang ada di Google Meet. Baik, kemudian kita lanjut yang ke bawah. Di sini adalah details. Nah, detailsnya kalau misalnya teman-teman isi deskripsi tadi, ada details untuk rapatnya membahas apa. Kemudian tadi ada juga lampiran di kalendernya. Bisa teman-teman kalau misalnya ada lampiran tadi akan tampil ada di sini. Kemudian yang di sini ada presentasikan sekarang. Nah, juga sama. Tadi ada hasil presentasi, tampilan juga sama. Ada seluruh layar Anda, jendela, atau satu tab Chrome. Nah, saran saya kita langsung seluruh layar Anda. Nah, kita klik, langsung share. Nah, setelah share, nanti tampilannya adalah yaitu tampilan audiens dan kita, dan sebelahnya adalah presentasi. Nah, untuk mencari file presentasi, kita cari filenya, buka, kita contohkan sini jadwal mengajar. Nah, menjelaskan dari atas sampai bawah, A sampai Z, ya, kira-kira sudah dijelaskan semuanya. Nah, nanti yang tampil di dalam Google Meet itu adalah tampilan ini, dan audiensnya mendengar kita, ya.
Nah, contohnya ini adalah bukti bahwa tampilan Google Meet kita adalah file yang kita lihat sekarang. Kalau misalnya ini mengganggu, kita hide-kan, kita sembunyikan. Nah, tetap tampilannya. Untuk kembali ke layar kita, ke Google Meet kita, cukup ini. Kita kembali ke Chrome, ke browser kita, tampilkan, kemudian berhentikan mempresentasikan. Kembali ke layar utama. Selesai tatap muka kita. Nah, kemudian untuk fungsi ini lagi, nah papan tulis ini adalah nanti ketika kita klik, dia akan muncul di kita pilih mulai papan tulis atau pilih dari drive. Kita pilih papan tulis. Kalau misalnya ada yang harus ditulis, maka akan terbuka Google Jamboard. Nah, Google Jamboard ini semua hal yang ingin kita tulis, ya kita klik tulisannya, ya apa yang kita ingin tulis akan ditulis, ya. Kemudian ada layar yang harus kita ketik, misalnya kita ketik, nah maka akan muncul di sini atau dihapus, ya tulisan kita bisa dihapus. Nah, kemudian bagikan, ya silakan diklik bagikan, kemudian keluar, maka nanti dia akan tampil di lampiran. Nah, ketika mereka seluruh audiens membuka, akan tampil hasil yang kita tulis tadi. Mungkin penjelasannya sedikit. Di sini ada 3. Di sini ini adalah ketika tampilan gambarnya seperti ini, maka ini suara kita terdengar oleh orang. Ya, kalau tampilannya kita silang seperti ini, maka suara kita akan tertutup dan orang tidak bisa mendengar. Begitu juga dengan videonya, kalau kita silang maka tidak tampil. Tapi kalau kita klik, maka tampil, muncul video kita. Baik, setelah selesai, kita keluar dari panggilan, maka selesai. Rapat selesai, semua tatap mukanya selesai. Baik, untuk PC atau laptop ataupun komputer sudah selesai. Nah, sekarang kita langsung ke cara menggunakan Google Meet melalui HP. Nah, baik teman-teman, berikut cara menggunakan Google Meet di HP. Yang pertama, kita pastikan dulu Google Meet-nya sudah terdownload. Coba search Google Meet, Google Meet. Baik, saya sudah mendownloadnya. Nih, kita buka. Baik, di sini sudah ada tampilannya, tampilan dari HP. Ada 2, sama dengan PC tadi, laptop. Ya, ada meeting code sama new meeting. Ya. Nah, kalau new meeting ini bisa kita jadwalkan juga atau langsung buat tetap buka langsung. Nah, meeting code undangan, ya sama seperti yang tadi. Baik, sekarang kita fokus pada pembuatan meeting. Kita klik. Nah, ini yang akan kita share kepada orang-orang, kepada audiens atau kepada peserta didik kita, siswa kita, ya, atau kepada undangan-undangan lainnya. Kemudian kita klik share. Nah, share di sini nanti langsung ada tampilan kemana mau kita kirim. Baik. Nah, setelah itu, kita anggap sekarang sudah ada audiensnya. Nah, di sini ada ruang juga. Pertama ruang audiensnya termasuk kita, kemudian ruang chat, kita harus mencek apa saja, salah. Kemudian ada info untuk yang di-share ke orang-orang, ya, yang di-share. Baik, kemudian juga apabila dari teman-teman ingin presentasi menggunakan HP, itu bisa. Caranya kita klik layar, maka ada titik 3 di atas. Klik. Nah, di sini ada switch kamera, turn on caption, presentasi screen. Nah, di sini switch kameranya kita ganti kamera belakang. Ya,
kameranya kita ganti kamera belakang. Maka kalau kita coba klik, hidup kameranya, nah maka tampilannya ada di depan. Bisa kalau misalnya teman-teman filenya ada cuma hanya di laptop, teman-teman bisa buka filenya di sini. Ya, buka di sini. Nah, apabila filenya sudah ada di HP, kita klik lagi print screen, ya. Tadi switch kamera itu menggunakan kamera, nah kita menggunakan present screen. Ini dia, ya. Kita klik present screen-nya. Nah, maka yang tampil adalah layar kita sekarang. Nah, ketika kita sudah ada audience, maka nanti tampilan yang ada di HP. Nah, ini contohnya sekarang you're sharing your screen, ya. Ini silakan teman-teman lihat. Nah, sekarang audiens kita melihat layar HP kita, di mana file kita simpan, ya, dokumen yang kita simpan, maka tinggal dibuka. Tinggal kita cari dokumennya. Nah, teman-teman berbicara, audiens pasti mendengar, ya. Audiens pasti mendengar. Nah, ini kita buka. Nah, apabila teman-teman sudah selesai mempresentasikan, maka buka lagi layarnya, klik lagi Google Meet-nya. Nah, akan kembali kepada layar Google Meet. Nah, stop presenting. Nah, maka dia akan kembali ke layar yang sebelumnya. Ya, itu saja kalau misalnya menggunakan Google Meet melalui handphone, HP, terutama Android. Ya, jadi teman-teman bisa share-nya melalui kamera, membuka layar yang ada di laptop, atau share-nya langsung dari HP apabila sudah ada filenya. Ya, alangkah baiknya menggunakan file yang sudah ada di HP, karena itu lebih jelas bagi audiens. Baik, setelah ini semua sudah selesai, kita anggap meetingnya sudah selesai dan sudah 1 jam, anggap 1 jam 10, maka kita klik tolak panggilan ini, warna merah, maka pertemuan selesai. Nah, pertemuan selesai. Kalau kita ingin rejoin atau ada yang lupa, silakan klik rejoin. Tapi kita sudah selesai, tidak usah kita tekan lagi. Sudah berlangsung, ini waktunya. Dan sekian untuk dari HP. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga teman-teman mengerti semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.